Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Alone tahun 2020. Film ini adalah remake dari film Swedia yang berjudul Gone. Film bergenre horor thriller ini mengisahkan tentang upaya seorang wanita yang melarikan diri dari seorang psikopat di tengah hutan belantara. Pengambilan gambar film ini berlatar belakang pemandangan yang sangat indah. Namun di film ini, keindahan pemandangannya memberikan kengerian tatkala kita berada seorang diri dan tengah menjadi buruan seorang psikopat. Siapakah psikopat itu? Mampukah wanita ini menyelamatkan diri? Sebelum kita lanjut membahas filmnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update film atau drama Korea di channel ini. Langsung aja kita bahas filmnya, check it out. Film ini dimulai dengan adegan seorang wanita bernama Jessica Swenson yang sedang mengangkut-ngangkut barangnya seorang diri ke dalam mobil. Rupanya, sepeninggalan suaminya yang mati akibat bunuh diri, ia memutuskan untuk memulai hidup baru dengan pindah keluar kota tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Berdasarkan panduan dari Mbak Google, perjalanan akan memakan waktu selama 4 hari. Duh, apa nggak gempor ya itu kaki nyupir selama 4 hari? Mobil pun mulai menyeberangi jembatan, masuk ke jalan yang dikelilingi pohon dan hutan, dan film pun dimulai. Sepanjang perjalanan, kita disajikan pemandangan yang indah banget, mirip hutan pinus di Ciwidey. Jalanan yang sepi dan aspal yang halus menggoda kita untuk kekebutan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ia bertemu sebuah mobil hitam yang berjalan pelan. Jessica berusaha menyalip mobil itu, namun si mobil hitam itu malah menambah kecepatannya. Saat mobil Jessica dan mobil hitam berjalan berdampingan, dari arah berlawanan muncul sebuah truk besar. Jessica yang panik, langsung menginjak gas dan akhirnya ia berhasil menyalip dan menghindari tabrakan dengan truk besar itu. Jessica pun kesal pada pengendara mobil itu, namun tiba-tiba saja si mobil hitam itu mendekati mobil Jessica dengan kecepatan tinggi, memepet mobil Jessica dan mengelip-ngelipkan lampu. Jessica pun akhirnya menepi, menghindari mobil hitam itu dan membuat jarak. Malam pun tiba, Jessica yang sedang mengisi bensin ditelepon oleh orang tuanya yang terkejut mengetahui Jessica sedang dalam perjalanan pindah sepanjang 300 mil. Saat Jessica menoleh, ia melihat mobil hitam yang hampir mencelakai dirinya melintas. Buru-buru Jessica pun pergi dan menginap di sebuah motel. Sebelum tidur, ia melihat-lihat foto kenangan bersama suaminya dan ia pun mulai menangis. Paginya, saat hendak melanjutkan perjalanan, ia dikagetkan dengan suara ketukan di jendela. Seorang pria dengan kacamata besar dan kumis baplang memintanya menurunkan kaca mobil. Si pria itu bernama Sam, memperkenalkan diri dengan ramah sebagai pengemudi mobil hitam yang nyaris mencelakai Jessica, dan ia pun meminta maaf atas kejadian kemarin. Sam pun bertanya tentang nama dan arah tujuan Jessica pergi. Jessica yang mulai ketakutan buru-buru mengakhiri percakapan dan pamit. Di tengah perjalanan, lagi-lagi Jessica bertemu dengan Sam yang mobilnya mogok di tengah jalan kecil dan menghalangi jalan Jessica. Sam pun memaksa untuk menumpang, namun Jessica yang sudah kadung ketakutan langsung tancap gas dan meninggalkan Sam. Jessica pun melanjutkan perjalanan dengan diliputi rasa takut hingga malam tiba. Suasana yang sepi dan mencekam membuat Jessica mulai diselimuti kecemasan. Ia pun akhirnya menemukan rest area dan beristirahat sejenak. Saat sedang menelepon ibunya, tiba-tiba Sam dan mobil hitamnya datang lagi. Jessica yang ketakutan pun buru-buru mematikan ponselnya dan masuk ke dalam mobil hendak melanjutkan perjalanan, menghindari Sam yang turun dari mobilnya dan hendak menghampiri dirinya. Jessica pun tancap gas dan tibalah ia di jalanan yang sepi dan gelap banget. Ia pun melihat spionnya dan terkejut melihat cahaya lampu mobil. Ya, itu mobil Sam yang mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Jessica lantas menelepon 911, namun sinyalnya buruk dan ia pun tidak bisa memberitahu posisinya saat itu karena di tengah hutan, dan si mobil hitam pun akhirnya menyalip dengan kecepatan tinggi. Saat Jessica mulai tenang kembali, tiba-tiba saja mobilnya kehilangan keseimbangan dan akhirnya membuat Jessica berhenti. Jessica pun lalu turun untuk memeriksa dan ternyata ban mobil box gandengannya kempes. Seolah ada sesuatu yang sengaja ditebar di jalan untuk merobek ban mobilnya. Dan dari kejauhan, Jessica kembali melihat cahaya lampu mobil. Ya, itu adalah mobilnya Sam. Jessica yang panik berusaha melepaskan gandengan mobilnya dengan mobil boxnya. Jessica pun lantas masuk ke mobilnya untuk berlindung. Dan benar saja, Sam turun dari mobilnya sambil membawa pipa besi dan langsung menghancurkan kaca mobil Jessica. Sam pun merangsek masuk dan menusuk Jessica dengan suntikan berisi cairan bius. Jessica pun terbangun di ruangan bawah tanah sebuah rumah yang terletak di tengah hutan dengan wajah babak belur. Ia pun melihat jendela dan terlihat Sam malah menyuruhnya untuk diam.
diam. Menunggu saat yang tepat mungkin adalah tindakan yang logis bagi Jessica saat itu. Malamnya Sam masuk ke ruangan itu. Jessica pun memohon untuk dilepaskan, tapi Sam malah menyuruhnya melepas pakaiannya. Jessica pun lantas mencoba kabur, namun Sam terlalu kuat untuk dilawan. Sam pun lantas membuka tab Jessica dan menyalakan video kebersamaannya dengan suaminya. Jessica pun semakin sedih. Ya memang psikopat aja nih si Sam. Nggak jelas maunya apa, main sekap-sekap orang aja. Paginya, Jessica pun mencoba kabur dengan menjatuhkan kunci pintunya. Ia pun berhasil membuka pintu dan keluar dari ruang bawah tanah. Ia pun lantas mengendap-endap ke ruang atas, namun ternyata Sam sedang berjalan pulang. Jessica pun segera berlari ke pintu lain yang berada di dekat pintu keluar untuk bersembunyi dan menunggu. Di balik pintu, Jessica mendengar Sam yang ternyata sedang menelepon istrinya. Dari percakapan itu, terdengar kalau selama ini Sam telah berbohong pada istrinya kalau ia sedang melakukan perjalanan bisnis dan kini sedang menginap di sebuah hotel yang indah. Padahal mah lagi di hutan. Memanfaatkan kelengahan Sam, Jessica pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung berlari kabur keluar ke tengah hutan belantara. Sam yang sadar Jessica kabur pun langsung mengejarnya. Sialnya, Jessica yang berlari tanpa sepatu, telapak kakinya malah tertusuk ranting. Di sini, buat yang gampang ngiluan, mending tutup mata aja deh. Dengan pincang, Jessica pun terus berlari. Namun, kembali kesialan menghampirinya. Ia terjebak di belakang sungai, sedangkan di depannya Sam tengah menanti. Tanpa pikir panjang, Jessica pun melompat ke sungai yang deras hingga ia terdampar. Tertatih-tatih, ia berjalan di tengah hutan seorang diri dengan kaki terluka sambil membawa kayu yang dijadikannya tongkat. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Tanpa melihat, Jessica pun langsung menggebuk orang itu hingga terjatuh. Dan ternyata, orang itu bukanlah Sam, melainkan seorang pemburu bernama Robert yang tengah melintas. Jessica pun lantas memohon bantuan untuk membawanya keluar dari hutan itu. Melihat keadaan Jessica yang mengenaskan, Robert pun akhirnya membantu. Ia pun memberikan sepasang sepatu milik istrinya yang tertinggal di mobil untuk digunakan oleh Jessica. Robert pun akhirnya membawa Jessica menyusuri hutan dengan mobilnya. Namun lagi-lagi, upaya Jessica untuk pergi dari hutan itu terhambat. Di tengah jalan, mobilnya terpaksa berhenti karena ada pohon yang sengaja ditumbangkan oleh Sam hingga menghalangi jalan. Dan benar saja, Sam dan si mobil hitam pun datang. Robert yang membawa senapan pemburu pun berusaha menengahi. Namun Sam berbohong kepada Robert dengan mengatakan bahwa Jessica adalah adiknya yang sedang mengalami gangguan mental. Kebingungan Robert pun dimanfaatkan Sam untuk menyerangnya hingga akhirnya Robert tewas. Jessica pun lantas buru-buru kabur. Malam hari pun tiba dan hujan mengguyur dengan deras. Tak menyerah, Jessica terus menjaga jarak dengan Sam. Ia pun akhirnya bisa beristirahat sejenak dengan bersembunyi di balik batu. Namun ternyata Sam masih mengejarnya. Aduh, benar-benar ini orang. Dan Sam pun berhasil menemukan Jessica dan menembaknya. Untungnya hanya mengenai bahu dan Jessica masih bisa merangkak untuk kabur. Jessica pun lantas bersembunyi di kubangan air, sementara Sam yang tahu Jessica ada di sekitar situ malah pidato di luar sana. Jessica yang tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda keberadaannya membuat Sam akhirnya menyerah dan pergi. Jessica pun akhirnya berteduh di bawah pohon hingga ketiduran. Keesokan harinya, Jessica pun terbangun dan kembali menyusuri hutan ke area yang lebih terbuka. Di tengah perjalanan, ia kembali mendengar suara mobil hitam milik Sam. Ya, ternyata Sam tengah menggali tanah untuk menguburkan jenazah Robert. Memanfaatkan kelengahan Sam, Jessica pun lantas menyusup ke dalam mobil Sam dan mencari kuncinya. Namun, ia tidak menemukannya. Ia pun lantas menemukan ponsel Sam dan di saat bersamaan, Sam pun kembali. Jessica lantas bersembunyi di jok belakang mobil Sam dan tanpa sepengetahuan Sam, Jessica menelpon 911 dan meminta bantuan untuk melacak ponsel itu. Sadar ponselnya hilang, Sam pun berhenti dan mencurigai ada penumpang lain di dalam mobil. Jessica pun mengambil kesempatan dengan menyerang Sam menggunakan pipa besi dan sebuah pisau yang selalu dibawa-bawa oleh Sam. Dan Jessica pun berhasil menusuk tangan Sam dan membuat mobilnya oleng hingga terguling. Dengan sisa-sisa tenaga, Jessica merangkak keluar dari mobil. Ia pun melihat helikopter melintas, tanda panggilan daruratnya direspon. Rupanya, Sam pun masih selamat dan kembali mengejar Jessica yang sedang berjalan menuju lahan terbuka. Jessica pun lantas menelepon istri Sam dengan ponsel yang dibawanya dan mengatakan bahwa suaminya selama ini telah berbohong sedang melakukan perjalanan bisnis. Nyatanya, sang suami adalah psikopat yang kini sedang memburu dirinya. Jessica mengingatkan pada istri Sam bahwa suaminya telah membunuh seseorang bernama Robert dan mungkin kali ini dirinya, Jessica Swanson.
Jessica pun melemparkan ponselnya pada Sam dan Sam yang kagok edan pun memutuskan sambungan dengan sang istri yang masih ngomel-ngomel tidak percaya akan kelakuan suaminya. Dan perkelahian pun terjadi. Sam menyerang Jessica dengan pisaunya sementara Jessica bertahan dengan pipa besi di tangannya. Jessica yang seorang wanita tentu saja cukup kewalahan melawan Sam. Namun dengan ridho ilahi, Jessica pun berhasil menusuk Sam dengan pisaunya sehingga akhirnya ia tewas. Angin pun berhembus kencang, rupanya helikopter penyelamat datang. Dan film pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Ngeri kan filmnya? Ya, film ini memang tidak banyak menyuguhkan dialog atau jeritan khas cewek-cewek ketakutan yang dikejar orang. Film ini menampilkan sikap nyata kita jika berhadapan dengan orang yang sedang memburu kita. Cenderung tidak banyak omong dan banyak berpikir gimana caranya agar bisa kabur aja. Dan yang paling waktu luang sukai adalah tempat pengambilan gambarnya yang indah banget. Sepanjang jalan yang sepi, melintasi hutan-hutan dengan pohon yang menjulang tinggi ke atas, bikin sejuk mata. Kita juga bisa merasakan kengerian berada di hutan seorang diri, diterpa hujan, diselimuti malam yang gelap, dan diburu orang yang hendak membunuh kita. Rasanya sengsara aja jika kita menjadi Jessica, dimana jika kita sampai menyerah, mungkin tidak akan ada orang yang bisa menemukan jasad kita dengan mudah di hutan seluas itu. Dari film ini pun kita belajar tentang pentingnya pamit dengan orang tua saat hendak pergi jauh, supaya mereka bisa mendoakan kita di perjalanan. Selain itu, pentingnya sosialisasi dengan tetangga terdekat. Manakala kita mau pindah jauh, pasti tetangga sekitar ngebantuin dan nganterin kita rame-rame. Tidak mengurus sendiri seperti tokoh wanita di film ini. IMDb memberikan rating 6,1 dari 10. Ya, film ini mengerikan namun cukup menyegarkan mata kita. Sekian pembahasan filmnya, nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Dadah!